Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembongkaran ratusan kios di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung berlangsung ricuh. Luis Mia memutuskan pamit dari posisinya sebagai pelatih Persib Bandung. Silaturahmi Asep sedunia di Garut dihadiri 1.700-an orang bernama Asep. Puluhan orang tua calon siswa berunjuk rasa ke SMA Negeri 1 Purwadadi, Subang. Para orang tua memprotes dan menduga adanya kecurangan pada PPDB 2023. Akibatnya anak mereka tak diterima melalui jalur zonasi. Dengan membawa sejumlah poster bernada protes, puluhan orang tua calon siswa berunjuk rasa ke SMA Negeri 1 Purwadadi, Kabupaten Subang. Mereka datang untuk memprotes pihak sekolah lantaran anak-anak mereka tak diterima masuk dalam penerimaan peserta didik baru 2023 melalui jalur zonasi. Para orang tua murid menduga adanya kecurangan dalam proses PPDB di sekolah. Pasalnya anak mereka yang masih satu desa dengan lokasi sekolah justru tidak diterima. Sementara yang dari luar desa justru bisa diterima untuk bersekolah di tempat tersebut. Kenapa desa lain bisa masuk ke sekolah ini, anak kami enggak? Saya hanya menuntut keadilan buat anak-anak kami. Cuman 10 orang kok, 10 orang. Pihak sekolah membantah adanya kecurangan. Pihak sekolah mengaku telah menjalankan proses penerimaan sesuai prosedur. Selain akibat keterbatasan kuota, mereka yang tidak diterima memang berada di titik terjauh dari lokasi calon siswa lainnya menuju koordinat sekolah atau di luar zonasi 2 km. Menjadi dasar penilaian adalah titik 0 koordinat dari sekolah ke rumah, gitu Pak. Ya. Nah, itu berdasarkan yang ada di KK. Nah, kemudian setelah dilihat dari pendaftar, ternyata pendaftar melebihi dari kuota, maka diadakan seleksi Pak ya. Pihak sekolah menambahkan pada tahun ajaran 2023 ini SMA Negeri 1 Purwadadi Subang menerima 428 peserta didik baru. Separuh diantaranya penerimaannya melalui jalur zonasi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kabar untuk para bobotoh, pelatih Persib Bandung, Luis Mia, mundur dari jabatannya pada Sabtu lalu. Mundurnya Luis Mia karena alasan pribadi. Keputusan mundurnya Luis Mia usai Persib bertemu Bali United dalam Liga 1 musim ini. Mantan pelatih timnas ini mengatakan dirinya meninggalkan Persib atas alasan pribadi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Maung Bandung atas kebersamaannya selama ini. Tercatat Persib mengakhiri kompetisi musim lalu pada peringkat ketiga. Meski terkejut, pihak manajemen Persib menghormati keputusan yang diambil pria asal Spanyol ini. Sekarang manajemen Persib pun harus membidik sejumlah kandidat untuk menjadi juru taktik Pangeran Biru selanjutnya. Diketahui Luis Mia dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun yang seharusnya berakhir pada pertengahan 2024. Silaturahmi Asep sedunia di Garut, Jawa Barat menampilkan berbagai atraksi kesenian debus dan lace. Bupati Garut mengapresiasi kegiatan tersebut yang mampu meramaikan kota Garut. Tercatat kini sudah lebih dari 5.000 nama Asep, termasuk ada yang berasal dari luar negeri. Slogan kita, di Asep, ku Asep, dari Indonesia. Silaturahmi Asep sedunia diselenggarakan di Kabupaten Garut, diikuti oleh orang-orang bernama Asep dari berbagai daerah seperti Aceh, Medan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi. Nama Asep sendiri memiliki arti kasep atau ganteng. Sejak tahun 2010 terbentuk paguyuban Asep sedunia. Silaturahmi yang terjalin selama ini adalah sebatas lewat media sosial. Silaturahmi kali ini menyuguhkan berbagai macam kesenian khas Sunda dari Garut seperti tias dan debus. Ragam atraksi kesenian ini menyedot perhatian para pengunjung.
setiap ada kegiatan namanya Asep, saya tidak pernah absen, kecuali satu. Dari 12 kali kegiatan, saya satu aja absen. Karena KTP saya masih nama Asep. Saya juga mengimbau kawan-kawan nama Asep, ayo kita punya saudara. Acara silaturahmi Asep sedunia digelar selama 2 hari. Kegiatan ini diikuti oleh 1.700-an orang bernama Asep dari berbagai daerah. Selain acara silaturahmi antar Asep dengan ragam kesenian, di acara ini juga diramaikan dengan kegiatan santunan anak yatim, donor darah, dan jalan santai. Silaturahmi paguyuban Asep sedunia ini disambut baik oleh Bupati Garut. Satu pembuktian bahwa orang Sunda bisa, ini kan tidak bisa saja nama Budi banyak, tapi Asep ini yang pertama kali. Dampaknya apa untuk perekonomian Garut sendiri? Iya, karena ini banyak yang datang ke sini. Hotel penuh ya Pak? Penuh Pak? Hotelnya penuh semua, full. Kegiatan ini sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi sesama Asep yang diikuti Asep dari penjuru Nusantara. Tercatat kini sudah lebih dari 5.000 nama Asep, termasuk yang berasal dari luar negeri. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Nah, Anda yang punya nama Asep juga mungkin bisa bergabung di media sosial dan tahun depan juga ikut pertemuan paguyuban Asep nih. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Diburu warga yang ingin berbelanja keperluan sekolah, toko tulis di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pihak toko melakukan sistem buka tutup pintu toko. Hal ini untuk mengurangi kepadatan pengunjung. Anggota TNI Polri juga turut turun tangan mengatur warga yang antri berbelanja. Peningkatan pembelian keperluan sekolah sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Layaknya tengah mudik, polisi sampai turun tangan untuk mengurai kepadatan orang tua siswa yang berbelanja peralatan sekolah di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Banyaknya pembeli membuat pengelola toko menerapkan sistem buka tutup pintu toko agar warga bergantian untuk berbelanja keperluan sekolah. Keputusan ini diambil mengingat jumlah karyawan toko tak sebanding dengan jumlah pembeli. Mulai dari seragam sekolah hingga alat tulis diserbu orang tua yang membawa serta anaknya. Ramainya toko perlengkapan sekolah kerap terjadi di akhir masa libur sekolah. Begitu juga toko buku dan peralatan sekolah di Banjar. Orang tua sibuk membeli peralatan sekolah untuk menyambut tahun ajaran baru. Ramainya warga yang berbelanja kebutuhan sekolah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Tentu hal ini membuat penghasilan toko naik 300% dari tahun sebelumnya. Orang tua siswa di Karawang juga berburu perlengkapan sekolah jelang tahun ajaran baru. Bahkan tingginya permintaan atas seragam hingga alat tulis membawa untung pedagang hingga 75%. Seperti toko peralatan sekolah di Jalan Tufarep yang lagi-lagi ramai. Harga yang murah dan barang yang komplit jadi incaran orang tua siswa berbelanja di toko ini. Peningkatan pembelian keperluan sekolah sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Tim Liputan melaporkan. Nah, ternyata bukan tempat keperluan sekolah saja yang ramai. Jelang habisnya hari libur sekolah, tempat wisata juga jadi ramai. Pekan terakhir libur panjang sekolah, ribuan pengunjung memadati objek wisata Kebun Binatang Bandung. Selain memperkenalkan satwa kepada anak-anak, di sini pengunjung juga dapat mengedukasi dan memberikan makan kepada hewan. Memasuki pekan terakhir libur panjang sekolah, ribuan pengunjung memadati objek wisata Kebun Binatang di Kota Bandung pada akhir pekan kemarin. Tempat yang sudah ada puluhan tahun ini menjadi tempat alternatif wisatawan untuk berlibur. Di Kebun Binatang, para orang tua bisa memperkenalkan ragam satwa seperti buaya, harimau, singa, gajah, dan ragam burung pada anak-anak. Di tempat ini juga dapat berfoto dan memberikan makan kepada hewan. Selama liburan kita nggak kemana-mana, nggak keluar kota ya intinya. Jadi yang deket aja, deket dari rumah. Terus juga memang di sini kan memang lihat binatang ya, jadi sekalian mengedukasi lah gitu. Daripada kita jauh-jauh ternyata tempatnya baik lagi yang menghabiskan duit banyak, mending di sini. Kebetulan hari terakhir ya, minggu terakhir liburan. Untuk berwisata ke Kebun Binatang Bandung ini, pengunjung cukup membayar tiket seharga Rp50.000. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Semoga memasuki tahun ajaran baru, anak-anak bisa semangat kembali belajar setelah menikmati liburan ya. Nah, dan semoga untuk para orang tua juga siap-siap nih mendukung anak-anak belajar lagi dan mengikuti berbagai macam kegiatan belajar. Informasi tadi tentunya mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.